Bang, mungkin agendanya malam ini seperti apa ya, laporan hari ini? Jadi kita hari ini sudah berhasil membuat 2 laporan polisi. Kita tunjukkan yang satu adalah ini, yang sudah ada bukti tanda laporan polisi ya. Jadi bisa dilihat ya. Peristiwa sensasional mengguncang dunia hiburan Indonesia. Penyanyi dangdut Dewi Sanca menjadi korban serangan brutal oleh seorang pria misterius. Kejadian mengejutkan ini mencuri perhatian dunia hiburan dan memicu gelombang spekulasi. Suara merdu yang sering menghipnotis penonton, kini tergantikan oleh luka dan ketakutan yang melingkupi Dewi Sanca. Ia mengungkapkan dengan penuh kesedihan tentang luka ringan yang ia derita di kakinya. Bekas memar yang terlihat jelas menjadi bukti kejamnya kejadian ini. Namun, di balik luka fisik, tersembunyi juga luka emosional yang mendalam. Dewi terpaksa harus menerima hinaan dan kata-kata kasar yang dilemparkan oleh pria tersebut. Penghinaan itu telah mencemarkan nama baik seorang bintang dangdut yang begitu disegani. Sorotan media tak henti-hentinya mengungkapkan fakta-fakta mengerikan. Kehadiran pria misterius pada malam itu ternyata memanfaatkan kesempatan saat Dewi menawarkan tumpangannya. Seperti dalam kisah mimpi buruk, suasana yang semula hangat berubah menjadi bencana yang merusak tubuh dan mental. Dalam upaya untuk mendapatkan keadilan, Dewi Sanca bersama pengacaranya, Fredrik Yunadi, tak gentar. Mereka memastikan bahwa laporan polisi yang telah dibuat telah teregistrasi dengan nomor perkara yang membangkitkan kekhawatiran. Semua bukti yang terkumpul menjadi senjata kuat untuk mengungkap kebenaran di balik serangan yang keji ini. Dunia hiburan dihebohkan. Siapakah pria misterius ini sebenarnya? Apa motif di balik serangan yang kejam ini? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu gairah penasaran yang semakin meningkat. Semua mata tertuju pada perkembangan dramatis ini yang tak terduga. Kita semua berharap agar Dewi Sanca mendapatkan keadilan yang setimpal dan pelaku kejahatan ini dihadapkan pada konsekuensi yang pantas. Siapkan diri Anda untuk terus mengikuti cerita penuh gosip ini. Tetap terhubung dengan kami untuk informasi terbaru, pengungkapan kebenaran, dan momen-momen tegang dalam insiden yang mengguncang dunia hiburan. Itu yang satu bisa dibacain Bang, laporannya atas apa? Ini pelapornya adalah Mbak Dewi sendiri. Terlapornya namanya masih belum tahu. Kasusnya adalah 352 adalah penganiayaan ringan. Yang dimana Mbak Dewi itu kan didorong sampai kakinya memar. Sampai di hitam sebelah kiri, kaki kiri yang di lututnya. Kemudian Mbak Dewi kan juga dimaki-maki lah, seperti sindikat lah, lonte lah, dan segala-segala kata-kata yang tidak layak lah diucapkan pada si Dewi. Gara-gara dia ingin mengajak Karina untuk ke kosnya gitu. Ya udah, itu semua masalahnya kan kami sudah buat laporan polisi, nanti biar penyidik yang untuk mendalamin. Apalagi kan dia seolah-olah kan mengatakan dia itu adalah anggota. Benar atau enggak kita nggak tahu, tapi dia ngomongnya begitu, bentak-bentak gitu. Jadi dengan kasar lah, mobilnya dipukul dan segalanya. Kalau misalkan ketika waktu kejadian tanggal 1 Juli Mbak tidak dihalangin oleh 5 security, mungkin Mbak Dewinya sudah dibogem, sudah habis tuh, kemungkinan besar itu karena temperamen kan orangnya. Yang kedua, laporannya ini sedang dibikin, sedang di-print. Itu adalah EL yang dilaporkan, yang dimana Mbak Dewi dituduh sebagai cepuh karena dia waktu pergi sama seseorang, dia tertangkap masalah soal narkoba. Sedangkan alasannya dia ditangkap karena dilaporkan oleh Mbak Dewi sebagai seorang cepuh lah. Kira-kira demikian. Itu kan mengakibatkan nama dia tercoreng, dan kemudian orang-orang pada takut kan. Kalau cepu itu kan semuanya pada takut, wah gawat dong kalau hubungan sama cepu, tahu-tahu ada apa-apa dilaporin kan kena masalahnya. Jadi laporannya ini kita sudah resmi dibuat di Polda Metro Jaya ini, dan kami yakin Polda akan menindaklanjutin dengan sebagaimana mestinya hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan bagi Mbak Dewi. Kan seorang yang maksudnya artis, tapi beliau kan seorang orang kecil lah, bukan orang kaya raya. Tapi hukum tidak akan pandang bulu, dia akan tetap tegakkan, siapapun dia pasti akan dijerat sama hukum yang berlaku. Kira-kira begitu. Bang, itu anggota TNI apa anggota Polri? Bagaimana? Kronologi yang mana nih? Yang pertama yang di penyerangan, dianiaya, mungkin TKP-nya di kosan Kalau yang atau dianiaya itu
sebenarnya masalahnya bukan sama saya gitu ya kan. Mungkin aku juga nggak kenal pelaku, nggak kenal pelaku ya. Nah, cuman karena saya merasa saya mengajak teman saya, begitu tanggung jawab saya diserang itu tiba-tiba karena dia merasa nggak terima gitu kalau dia tidak diperbolehkan mengajak teman saya untuk pergi ke kosnya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dia awalnya tuh numpang mobil saya karena alasannya dia satu arah rumahnya di Bekasi juga gitu. Jadi saya izinkan, walaupun sebenarnya berat ya. Saya sampai ngomong sama teman saya, kalau tadi dia ngomong rumahnya nggak di Bekasi, dia ngomong rumahnya di Bekasi duluan, mungkin saya nggak akan bilang kalau rumah saya di Bekasi, biar nggak bareng. Tapi saya udah terlanjur ngomong rumah saya di Bekasi, terus baru dia ngomong, oh kita searah, saya numpang, ya saya kasih, saya nyetir dia di belakang. Nah itu langsung mobil saya dipukul. Karena saya takut, saya balik lagi ke atas yang ada security ya, karena kan dia cowok, gede tinggi, saya perempuan. Udah gitu saya lagi bawa mobil, lagi nyetir posisinya. Teman saya cewek satu, sini cowok asisten, kayak gitu. Saya putar balik ke atas, ke lantai 7. Kebetulan ada security. Itu kalau nggak dihalau security, 99% bukan saya yang ini nih ya, saya pasti kena tonjok. Karena saya didorong, baru keluar dari mobil pun saya sampai biru, kena dorong. Ada videonya, nanti saya bisa share kayak gitu, yang posisi masih biru banget kayak gitu. Dan sampai detik sekarang tuh dia nggak ada permintaan maaf muncul pun nggak ada. Itu yang saya sangat kecewakan kayak gitu loh. Ngakunya dari apa? Ngakunya anggota, saya nggak tahu dia anggota apa atau apa gitu. Intinya dia ngakunya salah satu anggota gitu. Tapi kita nggak tahu ya. Berpangkat? Dia intinya kalau masalah berpangkat saya nggak tahu, bilangnya anggota aja. Intinya seperti itu. Dia mengintimidasi saya kayak gitu. Katanya kondisi pelaku itu normal atau mabuk? Nah saya nggak tahu kalau itu normal dan mabuk, itu saya kurang tahu kayak gitu. Yang jelas itu pasti normal karena kan dia bisa bikin strategi taktik kan. Biasa kalau cowok ngerayu cewek kan gini, rumahnya di mana? Oh ya aku juga di sana, aku numpang. Itu semua kalau di ngomong di rumahnya di Tangerang juga dia bilang oh iya aku juga di Tangerang. Itu sudah teknik kuno. Itu biasanya begitu, berarti dia dalam keadaan sadar kan, karena dia bisa mengajak Karina dalam hal ini untuk ke kos-kosannya. Ya mungkin menurut saya demikian lah. Tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa mendahului, tetap itu akan diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjutin. Akan diungkap lah apa sebenarnya yang terjadi. Gitu. Ya semoga itulah. Juga ya, itu bagian mana Kak? Kaki mau diliatin atau gimana? Nah, saya. Jadi nanti ada sih videonya yang masih posisi biru banget ya gitu kan, kayak gitu. Nanti di-share aja ke teman-teman. Iya, nanti aku jadi share. kelihatan ya. Teman Mbak Dewi kan kenal. Kok Mbak Dewi nggak tahu namanya? Nggak kenal gini loh. Kita baru kenal hari itu gitu loh, ngerti gak sih? Kenal hari itu gitu. Temenku juga sama kenal hari itu. Nah kita kan nggak tahu dia pakai nama palsu atau enggak. Nomornya ada kok, nomornya ada gitu. Jadi saya nggak tahu, saya panggilnya Ipin aja deh atau apalah, nggak ngerti, orang kepalanya botak. Tapi kalau baru kenal hari itu berarti Mbak Dewi sama Mbak Karina ini termasuk orang yang berani ya? Untuk ya kan aku diundang bersama-sama. Diundang, aku kan diundang sama salah satu adalah penyanyi inisialnya RR waktu itu, dia kebetulan nyanyi di situ. Saya diundang, saya menghargain undangan itu, saya datang. Nah saya nggak tahu kalau ketika pulang seperti itu, dan saya juga nggak kepingin orang itu numpang. Kalau bisa dia nggak numpang, masa sih nggak sanggup bayar Grab kan gitu logikanya gitu loh. Males gitu sebenarnya kalau apalagi setelah kejadian kayak gini, trauma gitu loh. Kalau dari motifnya sendiri tuh kira-kira apa tuh Mbak Dewi? Motifnya? Iya. Saya kalau masalah motif nggak tahu ya. Ya Mas nanti kalau seandainya pelakunya udah diundang, tanya dia motifnya apa, saya nggak ngerti. Ya Pak, bingung ya Pak. Langsung tanya aja sama terlapor motifnya apa aja, gitu ya Pak? terlapor gitu kan. Bingung, motifnya apa nggak tahu. Pak berarti Ya, tadi tiba-tiba lapornya tadi nomor telepon sama foto atau gimana? Kan enggak. Fotonya udah kita serahkan gitu kan. Jadi foto itu bisa dilihat di TikTok kan kelihatan sangat Di jelas. TikTok aku ada kok, Iya. lihat aja, masih ada. Sangat jelas loh itu. Pasalnya Tapi Pak? namanya nggak tahu. Katanya Pasalnya gitu. 352. Ancamannya? 35 ancamannya dalam hal ini ya tergantung daripada hakim ya. Kalau 352 ini kan penganiayaan ringan kan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun kan. Kita bukan masalah soal ancaman hukumannya, tapi kita harus menyentuh pada masyarakat bahwa janganlah melakukan perbuatan pidana seperti ini lagi.
pada siapapun tidak diperkenankan, apalagi terhadap seorang perempuan ya. Perempuan itu kan lemah, perlu dilindungi, bukan ditakut-takuti, bukan dibully. Itu yang harus kita tegakkan supaya ada kesadaran masyarakat pada umumnya, harus sadar. Mbak Dewi, pemicu si terlapor itu marah-marah dan sampai menganiaya Apa? Ya karena teman saya nggak mau ikut gitu loh. Jadi kan saya secara langsung kan bertanggung jawab gini. Saya ngomong pelan-pelan waktu itu ya kejadiannya. Bang, maaf ya, teman saya ini KR nggak bisa ikut ke kos abang. Langsung ngamuk ceger gitu. Harusnya kalau dia mungkin nggak di mobil saya, posisinya di mobil teman saya yang kenal itu, ya mungkin dia ngamuknya di mobil teman saya, bukan di mobil saya. Nah itulah, makanya saya ada penyesalan. Kenapa saya bilang rumah dulu di Bekasi. Coba biar dia nyebutin rumah dulu di mana, baru saya bilang di mana. Biar dia nggak numpang. Tapi ya kembali lagi itu udah kejadian, mau gimana kayak gitu loh. Mbak Dewi, Oke. dia ada kondisi Iya. mabuk Untuk tuh, laporan gimana? kedua masih ada hubungannya dengan yang laporan pertama ini nggak? Oh, nggak ada kalau masalah hubungannya. mabuk aku nggak tahu, kurang tahu. Ya? Untuk laporan yang kedua ini inisial R siapa? EL ya? EL. EL. Ini menyangkut soal apa? Pencemaran nama baik Ah, melalui media sosial. Jadi dia mencemarkan nama baik, mengatakan Mbak Dewi ini adalah cepu lah, jangan percaya sama dia, bahaya orangnya dan segalanya itu melalui WhatsApp dan melalui telepon kepada disebarkan ke teman-teman kalangan. Jadi kita ingin coba supaya meluruskan lah, jangan demikian lah. Kalau menuduh cepu, buktikan dong dia cepu, kan gitu. Biar diserahkan aja pada polisi kalau memang dia cepu, kan gitu. Tapi jangan hanya menuduh, kan gitu kan. Kan kalau ngomong bisa aja mbak, kayak gitu loh. Kayak gitu kan merugikan orang, kayak gitu loh. Ancamannya bang mungkin? Kalau itu bisa ancaman sampai 6 tahun ya, 4 tahun minimum itu. Berarti terkait menggunakan undang-undang ITE ya? Iya. Karena kan kaitannya ke medsos kan ya. Jadi kita kenakan pasal 45 ayat 3 ini ya. Jadi dalam hal ini juga YouTube kan 310 311 gitu. Oke. Terima kasih semuanya ya. Maaf, saya mesti kembali masih ada Bang, tugas saya. Bang, LP yang pertama. Pegang LP-nya. Tadi sudah ada kan? Iya. Pegang udahan. Iya. Foto. Iya, silakan Sini. silakan. Terus sama